名，他身怀三大神族血，九牧现世，天邪神之手。那个少年邪神所用。大须弥魔咒，一去不能。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Apuy FM. Dan di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Great Ruler yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Mu Chen yang menjadi seorang pahlawan dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan pecundang. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Let's go. Film diawali dengan sebuah kisah puluhan ribu tahun yang lalu. Adanya dewa iblis yang disegel dan berubah menjadi 9 mata iblis yang bersembunyi menunggu kebangkitannya. Dan 5000 tahun kemudian 9 mata iblis telah muncul di dunia. Dikatakan bahwa ada seorang pemuda yang dapat menyelamatkan dunia dan menjadi penjaga para dewa. Pemuda yang memiliki darah keturunan dari 3 klan utama ini ahli dalam formasi spiritual. Dan pemuda itu bernama Mu Chen, seorang pemuda negeri Mu. Namun, Mu Chen terlahir dengan ilmu spiritual yang tersegel oleh ibunya dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang membuatnya diremehkan semua orang. Kemudian, scene berpindah. Kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Mu Chen yang dihampiri oleh ayahnya yang bernama Mu Peng. Di sini Mu Chen mengeluh kepada ayahnya dikarenakan ia tidak memiliki ilmu spiritual. Mu Peng pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa gambar formasi spiritual Mu Chen tidak tertandingi. Dan Mu Chen pun merasa tidak berguna, tidak dapat menggunakan ilmu spiritual. Akan tetapi Mu Peng terus memberinya semangat dan menyuruhnya mengambil bagian dalam pengujian 5 sekolah besar untuk membuktikan bahwa dia menjadi ahli formasi spiritual. Kemudian Mu Peng memberitahu dekan sekolah Beiling yang bernama Moshi jika Danau Longyuan dijaga oleh beberapa negeri besar secara bergantian. Dan saat ini giliran Mu Peng yang bergegas untuk menjaga Danau Longyuan. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini ialah Mu Chen. Sebelum pergi, dia meminta Moshi untuk merawat Mu Chen dan membimbingnya. Di sisi lain, Mu Chen kembali ke sekolah Beiling setelah dibujuk oleh ayahnya. Mu Chen memiliki teman yang sangat baik bernama Tang Qingsan. Mereka bolos kelas dan pergi berbelanja. Tetapi, tak sengaja mereka bertemu dengan Liu Yang. Yang mana, Liu Yang selalu menindas orang lain. Dia meremehkan Mu Chen yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Ia juga suka menggertak Tang Qingsan tanpa alasan yang jelas. Saat Mu Chen ingin pergi untuk menghindari keributan, tiba-tiba Liu Yang menyerang Tang Qingsan, yang membuat Mu Chen berbalik menyerangnya. Tetapi ia tidak bisa mengalahkan Liu Yang karena dia tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya mengandalkan gelangnya yang dapat mengeluarkan kekuatan jika diberikan batu spiritual. Di saat itu juga, Tang Yu'er, nona muda negeri Tang, datang membantu Mu Chen dan menegur Liu Yang. Namun, Liu Yang dengan sengaja memanggil Tang Yu'er di depan semua orang sebagai kakak iparnya, yang membuat Tang Yu'er sangat malu. Pada akhirnya, pertempuran antara Liu Yang dan Mu Chen dihentikan oleh Moshi. Setelah itu, terlihat Moshi membaca surat dari temannya Luo Tianha, pemimpin klan Dewa Luo, yang memberitahu jika klannya saat ini berperang dengan klan Dewa Darah. Karena hal itu, dia mempercayakan kepada cucunya Dewi klan Dewa Luo yang bernama Dewi Luoli. Karena pemimpin Dewa Darah saat ini mengincar Luoli. Di sisi lain, Luoli melarikan diri di bawah perlindungan penjaganya. Tetapi penjaganya itu dibunuh oleh pasukan Dewa Darah.
Luoli melarikan diri ke sungai kecil dekat sekolah Bailey dan tak sengaja terjebak ke dalam formasi yang dibuat oleh Muchen pertama kalinya. Tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan spiritual, ia tidak dapat menghilangkan formasi itu. Di sana Luoli mengira bahwa Muchen adalah orang yang dikirim oleh Dewa Darah untuk membunuhnya. Muchen dengan cepat menjelaskan kesalahpahaman itu dan mencoba menghilangkan formasi yang ia buat. Namun, ia gagal yang membuat Luoli sangat marah. Lalu, Luoli pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, tindakan Luoli membuat Suyan dan pasukannya mengetahui keberadaan dari Luoli. Akan tetapi, Luoli berhasil bersembunyi dari Suyan dan pasukannya. Kemudian, Luoli datang ke sekolah Bailing untuk menemui Moshi. Di sana Moshi mengetahui bahwa tujuan Luoli ke sekolah Bailing tak hanya untuk berlindung, tapi ia juga berniat menemukan binatang sihir yaitu Merak Gyuyo untuk memanggil kekuatan Dewa Sungai Luo agar klan Dewa Luo kembali bangkit dan menghadapi klan Dewa Darah. Namun, Moshi tidak dapat membantunya karena ia juga tidak tahu keberadaan Merak Gyuyo. Luoli mengatakan kepadanya bahwa Luo Tianha memberikan koin Jisi yang dapat melacak keberadaan dari Merak Gyuyo. Namun pada saat Luoli ingin menunjukkannya, ternyata koin Jisi telah menghilang. Luoli berpikir satu-satunya orang yang ia temui terakhir kali adalah Muchen. Ia pun curiga bahwa Muchen telah mencuri koinnya. Di sisi lain, Muchen terbangun dan menemukan bahwa Luoli telah menghilang. Dan tak sengaja, ia pun menginjak koin Jisi. Akan tetapi, dia tidak peduli dan kembali ke sekolah Bailing. Akan tetapi, Muchen tiba-tiba teringat dengan Luoli saat dia mengobrol dengan Tang Qingsan dan Tang Yu'er. Tiba-tiba Luoli menghampiri Muchen dan mengajaknya ke suatu tempat untuk berbicara. Tanpa apapun, Luoli langsung membuka pedangnya dan diarahkan ke Muchen agar Muchen menyerahkan koin Jisi. Tapi Muchen memberitahu bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang koin Jisi. Namun Luoli tetap berpikir jika Muchen mencuri koinnya dan terus memaksa Muchen untuk memberikan koin itu. Untungnya, Liu Mubai datang untuk menghentikan pertengkaran di antara mereka. Mubai meyakinkan Luoli bahwa Muchen tidak mungkin mencuri koin Jisi. Malam harinya, Muchen tidak bisa tidur dan mengingat bahwa potongan logam yang ia injak di tepi sungai pada siang hari mungkin adalah koin Jisi yang dicari Luoli. Ia pun pergi mencari koin itu, tetapi ia melihat sendiri koin itu diambil oleh elang emas Bailing. Di sisi lain, Luoli menyelinap ke kamar Muchen dan menotok Tang Qingsan. Ia langsung mencari koin Jisi. Saat Muchen telah kembali, ia memberitahu Luoli bahwa koin Jisi telah diambil oleh elang yang bersinar. Namun, Luoli tidak percaya. Keesokan harinya, ketika Muchen berada di dalam kelasnya, tiba-tiba Luoli datang dan langsung duduk di sampingnya. Tak lama kemudian, guru mereka datang. Bisa kita panggil saja Guru Wen, yang akan memberikan mereka pelajaran pelepasan formasi spiritual. Guru Wen menyuruh Luoli memberikan tips untuk murid lain tentang pelepasan formasi spiritual. Namun, Luoli kesulitan menjawab pertanyaan gurunya. Untungnya, Muchen membantu Luoli menjawab pertanyaan itu. Kemudian Guru Wen memperlihatkan formasi hujan spiritual. Melihat itu, Muchen dengan sengaja mengubah metode dari formasi itu. Namun ia gagal membuat formasi yang ia inginkan. Setelah itu, terlihat semua murid berkumpul, yang mana Moshi memberitahu mereka jika yang dapat berpartisipasi dalam pengujian 5 sekolah besar harus mengikuti pelatihan. Sekolah Bailing akan memberikan mereka pelatihan yang sama.
Saat pengujian yang akan datang, yang mana mereka akan membuat sebuah tim. Mendengar itu, Luoli mengajak Muchen untuk membentuk tim dengannya. Tetapi Muchen mengajukan syarat, yaitu mereka akan mengikuti Liu Mubai dalam pelatihan ini. Dua orang akan bekerja sama membawa botol giok menuju tempat rahasia untuk membunuh binatang spiritual dan mengumpulkan energi spiritual binatang itu ke dalam botol giok. Singkat cerita, Muchen dan yang lainnya telah memasuki tempat rahasia yang mana di tempat itu terdapat binatang spiritual yaitu ular spiritual. Tang Yu'er ternyata sangat takut kepada ular. Namun, Mubai meyakinkan Tang Yu'er bahwa dia akan melindunginya. Di sisi lain, Suyan berada di sekolah Bailing dan bertanya keberadaan Luoli kepada Moshi. Namun Moshi menyangkal bahwa Luoli berada di sekolah Bailing. Mendengar hal itu, Suyan sangat marah karena Moshi menyembunyikan keberadaan Luoli. Di sisi lain, Muchen dan yang lainnya diserang oleh sekelompok ular. Mubai mencoba melindungi Tang Yu'er, namun kawanan ular tiba-tiba mundur yang membuat Muchen dan yang lainnya merasa aneh. Akan tetapi, tiba-tiba tempat itu berguncang, dan seketika piton penunggu gunung muncul di hadapan mereka. Melihat hal itu, Muchen langsung memancing ular itu menjauh dari teman-temannya. Saat Muchen telah terdesak, untungnya Luoli datang menyelamatkannya. Di sana, Luoli memberitahu Muchen jika tanpa koin GC ia tidak dapat menemukan merak Gyouyu. Mendengar hal itu, Muchen berjanji akan menemani Luoli sampai ia bisa menemukan merak Gyouyu. Di sisi lain, Moshi dan Guru Wen berpikir jika klan Dewa Darah mengincar Luoli karena Luoli memiliki darah Dewa Luo yang paling murni. Dan menurut rumor yang beredar, pemimpin klan Dewa Darah ingin menikahi Luoli karena hal itu. Moshi khawatir jika sekolah Bailing tidak dapat melindungi Luoli. Di sisi lain, Tang Yu'er mengobati luka Mubai. Terlihat, Mubai menikmati waktunya bersama Tang Yu'er karena ia telah menyukai Tang Yu'er sejak lama. Berpindah pada Muchen dan Luoli yang mana mereka menemukan sebuah goa dan tak lama, Tang Yu'er dan Mubai juga tiba di sana. Di sana mereka melihat tanaman spiritual di dalam goa tidak berisi dan tak memiliki energi spiritual dan akan hancur jika mereka menyentuhnya. Muchen menyuruh Mubai untuk menggunakan formasi spiritual untuk mengetahui alasan tanaman spiritual menjadi seperti itu. Berkat formasi dari Mubai, mereka mengetahui bahwa energi spiritual tersedot oleh Danau Longyuan. Mendengar hal itu, Tang Yu'er mengatakan jika Danau Longyuan adalah tempat keberuntungan yang dijaga oleh Dewa Naga Hitam yang dihormati klan manusia. Namun, dalam ingatan masa kecil Muchen, dia pernah melihat Dewa Naga Hitam sedang bertarung dengan Dewa Naga Putih. Muchen menyadari jika Dewa Naga Hitam adalah orang jahat, dan berpikir jika Danau Longyuan bukan tempat keberuntungan karena telah menyedot energi spiritual secara paksa dari orang lain. Karena hal itu, Mubai bersama Muchen akan memberitahu Mupeng tentang masalah ini. Sementara, Tang Yu'er dan Luoli akan kembali ke sekolah Bailing untuk memberitahu Moshi. Oke, begitulah alur cerita film The Great Ruler part 1. Kita lanjut part 2, oke?